Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih siap untuk belajar? Oke. Sebelum belajar, Pak mau mengabsen dulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Boleh Indonesia Raya, boleh lagu nasional wajib lainnya, himne guru boleh, lagu Satu Nusa Satu Bangsa boleh, ya? Siap ya? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersedia, desa menghadap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Menyanyikan lagu ke guru. Terpujilah wahai ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Menyanyikan lagu Terima Kasihku. Terima kasih ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk berkatku nanti. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mari kita saksikan video tentang Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selama 12 tahun Nabi Muhammad SAW dakwah kepada masyarakat Mekah, perkembangan dakwah Islam tidak terlalu pesat. Masyarakat Mekah banyak yang menolak, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menentang. Maka Nabi kemudian mengubah strategi dakwahnya. Beliau mulai berdakwah kepada orang di luar kota Mekah yang datang ke Mekah pada musim haji. Pada tahun 12 kenabian atau 623 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib yang berjumlah 12 orang. Dalam kesempatan itu, Nabi menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi disambut dengan baik. Mereka masuk Islam di hadapan Nabi. Mereka melakukan baiat atau sumpah setia yang kemudian dikenal dengan Bai'ah Aqabah pertama. Pada tahun 13 kenabian,
bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Jamaah Haji Yathrib yang berjumlah 73 orang kembali menemui Nabi. Mereka menyampaikan pesan dari penduduk Yathrib agar Nabi bersedia datang ke Yathrib. Bai'ah Aqabah ini membuka harapan baru bagi Nabi Muhammad SAW untuk meraih kemenangan. Setelah mendapatkan jaminan dan perlindungan dari penduduk Yathrib, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib secara bertahap dan sembunyi-sembunyi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Pada awalnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy membiarkan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah, tetapi kemudian mereka khawatir umat Islam bertambah banyak di Madinah dan bisa mengancam mereka. Maka kemudian mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad yang saat itu ada di Mekah. Mereka memilih algojo perwakilan dari suku-suku dan keluarga agar tidak bisa dituntut. Pada saat itulah Allah memerintahkan Nabi untuk keluar dari rumah mendahului para algojo. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Nabi. Maka ketika para algojo tersebut menyerbu rumah Nabi, mereka tidak menjumpai Nabi. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Nabi. Mengetahui Nabi Muhammad SAW lolos dari upaya pembunuhan, tokoh kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Nabi maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Untuk mengelabui kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, tidak menuju Madinah dahulu. Nabi bersama Abu Bakar menetap di Gua Thur selama 3 hari. Selama di Gua Thur, Nabi Muhammad SAW merencanakan secara matang-matang rencana perjalanan hijrahnya. Rencana yang dilakukan Nabi antara lain menugaskan Abdullah bin Abu Bakar untuk memberikan laporan setiap hari tentang rencana kafir Quraisy, menyuruh Umar bin Fukhairah mengembala domba di sekitar gua untuk memberi minum Nabi dan Abu Bakar, menyewa penunjuk jalan bernama Abdullah bin Arqad untuk hijrah ke Madinah melewati jalur khusus. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Arqad, Nabi dan Abu Bakar melaksanakan perjalanan ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan 7 hari bersama Abu Bakar, Rasulullah sampai di Kubah. Di sini Rasulullah membangun masjid yang merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Pada Jumat pagi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Kubah menuju Madinah. Sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, Nabi diperintahkan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 6 Juli 622 Masehi, Nabi tiba di Yathrib. Rasulullah disambut oleh umat Islam di Yathrib baik yang berasal dari Mekah maupun penduduk Yathrib. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam sangat luas dan membutuhkan pengaturan administrasi pemerintahan. Pada saat itu pemerintah Islam tidak mempunyai kalender sendiri, mereka masih mengikuti kalender Romawi atau Persia. Maka Khalifah Umar bin Khattab mempunyai gagasan untuk membuat kalender Islam. Maka dikumpulkanlah para sahabat untuk bermusyawarah. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun Islam dimulai saat terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Usulan ini kemudian disetujui, maka sejak saat itu ditetapkanlah kalender Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Adapun tahun 1 Hijriah ditetapkan bersamaan dengan tahun hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah tahun 622 Masehi. Sedangkan sistem kalendernya menggunakan sistem Qamariyah yang diawali dengan bulan Muharram sebagai bulan pertama dan Zulhijjah sebagai bulan ke-12. Ketika Islam Setelah kalian mengamati video, menonton video tentang perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, dan melihat PowerPoint atau materi yang ada di depan, adakah yang akan ditanyakan? Kalau tidak, kita bentuk kelompok, ya. Kalau tidak ada, kita bentuk kelompok. Ini kelompok 3, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Siap? Iya. Setelah dibagi kelompok, maka tugas kalian adalah menyelesaikan. Setelah kelompok terbentuk, maka tugas kalian adalah menyelesaikan
tugas yang ada di lembar kerja peserta didik yang akan Pak bagikan ini ya. Ya, sudah dapat semua? Silakan diskusikan dengan teman kelompok, kemudian cari pemecahan masalahnya terkait materi pembelajaran kita. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya maju ke depan. Silakan bacakan hasil diskusinya. 1. Hijrah artinya pindah. Hijrah Rasul artinya Anak-anakku sekalian, itulah hasil diskusi kelompok yang telah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Minta waktunya sebentar. Sekarang silahkan pelajari kembali agar kalian benar-benar memahami tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita simpulkan pelajaran hari ini. Hijrah di segi bahasa ialah berpindah ke suatu tempat ke tempat yang lain. Di segi syara ialah perpindahan Nabi Muhammad dan orang-orang Islam dari Mekah ke Madinah. Adapun yang menjadi faktor-faktor Rasulullah SAW hijrah adalah 1. Ancaman terhadap orang-orang Islam semakin hebat. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penduduk Madinah memberi jaminan sebelum kita tutup kepada materi Rasulullah pada hari ini dan orang-orang Islam, dan untuk mengatur strategi baru yang lebih berkesan. Anak-anakku sekalian, silahkan kemasi seluruh perlengkapan sekolah. Kita persiapan untuk pulang. Jangan lupa di rumah tetap belajar ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa.
Berdoa mulai.